Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini dan sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan judul lagu Ku Cari Damai. Kita nyanyi semua. Menjalankan kegiatan kami pada sore hari ini. Sekarang kami mendengar sebagai dari firman Tuhan, yang kiranya apa yang dapat kami terima bisa menjadi damai yang akan menunjukkan jalan kami untuk kedepannya, bagaimana kami harus bersikap, dan kiranya apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dalam nama Yesus Kristus saya percaya dan dikatakan amin. Jadi materi kita pada sore hari ini tentang mengasihi musuh. Jadi siapa yang sebenarnya paling dirugikan oleh kebencian? Misalkan kita membenci orang lain itu, kira-kira siapa ya yang paling dirugikan? Orang lain atau diri kita sendiri atau orang tua kita atau siapa? Menurut kalian bagaimana? Lebih ke diri sendiri kayaknya. Menurut diri sendiri. Nah, ya, menurut kalian ya? Sama diri sendiri. Ya, betul ya, bisa diri sendiri. Jadi dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 yang berbunyi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menurut kalian, mengapa Yesus memberikan ajaran seperti itu? Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Kenapa kita nggak membalas aja? Kenapa kayak kita harus berdoa untuk orang yang menganiaya kita, menindas kita, membuli kita, mengata-ngatai kita? Itu kenapa? Karena dasar ajaran dari Kristen itu sendiri memang kasih. Ya, ada pendapat lain? Ya, menurut kakak gimana? Karena menurut saya ini, Ya, Yesus pas disalibkan menjadi orang-orang dan tidak membalas. membalas. Ya, betul. Malah kan berdoa kepada mereka. Nah, betul. Maka dia ini saya doa kepada. Iya. Pernah dikata-katai seperti itu, ih bodoh kamu ini, ih kamu ini gini, kamu ini terlalu perfeksionis, kamu ini terlalu lambat atau gimana? Pernah? Oke, boleh diceritakan dulu April bagaimana pengalamannya? Kalau aku punya pengalaman itu bukan kayak profesionalis karena kalau saya kerjain tugas itu memang harus benar-benar sesuai banget sama kemauan saya. Seharusnya kan kita kan memang sebagai manusia ini kan memang tidak bisa 100% sempurna, kita punya kekurangan. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa sempurna. Betul. Saya juga merasa tertekan sih sebenarnya kalau dengar ini. Padahal itu memang tugas kita kan melakukan yang terbaik itu. Kata Tuhan juga kan lakukanlah yang terbaik katanya. Setiap pekerjaan kita itu adalah melayani Tuhan. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Ada lagi pengalaman dari Niko? Mungkin dikata-katai temannya, adiknya, atau keluarganya seperti itu. Boleh diceritakan? Ada berbeda doa sama saudara. Kenapa? Karena pernah ngobrol Oh, itu salah satu konflik keluarga ya. Oke, boleh Kak Setia ada pengalamannya yang menyakitkan sekiranya yang masih mengganjali hati gitu? Itu bisa dibilang ya, karena itu sering. Ya memang
kita pasti pernah mengalami hal tersebut ya. Saya juga pernah. Ini ada cerita, dia Andi namanya ya. Andi ini dikatain dasar bodoh, gak usah ikut campur, gak usah sok cuci kamu menyampaikan firman Tuhan gini. Emang kamu sudah benar? Dia dikatain gitu. Misalkan kalian jadi Andi ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan jika dikatain seperti itu? Sedih. Lalu kalau Niko membalas, kata-katain juga. Ya. Iya. Kalau Kalistia, responnya bagaimana? Kadang-kadang bisa ada dendam. Ada dendam. Diam-diam ya, ternyata bisa simpan dendam juga. Oke, selanjutnya. Jadi menurut kalian, siapa yang paling dirugikan jika kita ini membenci seseorang itu? Orang yang dirugikan itu kira-kira siapa ya? Misalnya kita benci sama orang itu, benci sekali sampai rasa, mati calon. Itu orang yang kita benci itu kah? Diri kita sendiri kah? Atau keduanya? Kayaknya Keduanya. Yang dirugikan jadinya orang yang kita benci dan diri kita sendiri yang membenci. Menurut kalian gimana? Kalau diri sendiri. Nah, diri sendiri merasa ya. Kalau kalian sekian? Nah, kalau dia sendiri kan? Nah, paling dirugikan ya. Oke. Jadi ternyata kata psikologi itu orang yang menyimpan kebencian itu bisa menyebabkan stresnya meningkat, kepikiran terus kan, kemarin dia gini, kesal kan, tiba-tiba keingat terus sulit berkonsentrasi. Ada dia datang terus kita kayak lagi belajar terus apa sih gini gitu. Terus emosinya tidak stabil, pikiran terus kan, terus tidurnya juga terganggu. Jadi kadang yang paling menderita itu bukan orang yang kita benci, tapi diri kita sendiri. Kadang orang nggak tahu kalau kita benci, kita marah sama seseorang tersebut, dia acuh tak acuh saja, dia kelihatan enteng saja, nyaman saja, hidupnya berjalan lancar, sedangkan kita menyimpan kepahitan sendiri di hati kita. Apa kata firman Tuhan tadi? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi menurut kalian mengampuni itu apa? Kenapa Tuhan menyuruh kita berdoa dan mengampuni dan mengasihi musuh kita? Kalau kita benci seseorang, apakah kita melupakannya? Apakah kita membiarkannya saja? Itu mengampuni itu berarti kita membiarkannya saja, ya biarin aja deh dia. Atau kita berdamai? Kayak ada mengampuni, kita mengampuni orang salah dari kita, terus kita mau berdamai. Entah itu berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan orang lain, atau mengampuni itu melepaskan kebencian kita kepada orang lain. Kayak ya udah aku gak mau benci sama kamu. Gitu. Menurut kalian apa? Kalau menurut saya mengampuni itu kita kan nggak mungkin tiba-tiba kayak langsung lupa amnesia gitu kan. Iya, betul ya, betul. Tapi kita kayak apa ya, memberikan damai untuk dia dan juga untuk diri kita agar bayang-bayang masa lalu atau kesalahan itu tidak mempengaruhi kita atau orang lain. Itu menurut saya. Jadi itu lebih ke dampak ke stres kita, biar stres kita tidak ada ya, emosi kita stabil lagi itu ya. Menurut Dika itu apa? Melupakan, biarkan berdamai dengan kebencian. Apa itu mengampuni? Sama berdamai. Berdamai. Iya. Kalau kasih mengasihi. Arti dari mengasihi itu ketika kita melepas kesalahan orang lain, mengampuni misalnya dia menyakiti kita, membuli kita. Ya berarti itu lebih dari sekadar berdamai. Kita berdamai, namun kita juga mengasihi. Ya. Gitu. Itu lebih dari berdamai artinya. Jadi kesimpulannya berdasarkan yang sudah kita sampaikan, sudah kita dengarkan tadi itu. Jadi mengasihi itu tidak sama dengan membenarkan kesalahan. Lalu mengampuni itu juga tidak sama dengan melupakan lupa kita itu. Seperti yang kata April tadi, tidak hilang itu saja dari ingatan dan perasaan dan kita juga. Mengampuni itu kasih, yaitu pilihan untuk tidak dikuasai oleh kebencian tersebut. Jadi kita memilih berdamai, jadi kita mengasihi hal itu. Kita mengasihi orang tersebut, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi Allah, sehingga kita tidak dikuasai kebencian, perasaan kita lebih baik, lebih damai, seperti itu.
apakah ada seseorang yang masih sulit kalian ampuni? Jadi misalkan ada, coba kalian renungkan sejenak saja. Jadi apa satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan hari ini? Misalkan kalian masih ada teringat atau benci, kadang-kadang itu suka teringat dengan kesalahan orang lain, apa yang sudah orang lakukan karena menyakiti hati kalian. Coba kalian renungkan dulu. Menurut kalian setelah kita mempelajari hal ini, apa langkah kecil yang harus kalian lakukan? Kalau menurut aku gimana? Kalau menurut aku ya, apa langkah kecil yang bisa aku lakukan apabila aku sulit mengampuni orang lain? Apa yang harus aku lakukan karena sudah mempelajari hal ini? Menurut aku yang pertama itu kita perlu berdoa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tenangkan hatiku, aku sudah mengampuni dia. Aku tidak ingin lagi menyimpan rasa dendam apapun itu dalam hatiku. Kita minta tolong Tuhan dulu. Kita tidak bisa lepas dari bantuan Tuhan. Bagaimanapun perkara itu, perkara besar, perkara kecil, kita mesti melibatkan Tuhan. Itu menurut aku. Lalu kita bisa wujudkan dengan tindakan-tindakan kita. Seperti itu. Selanjutnya, sudah selesai. Terima kasih. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mengampuni berarti kita damai. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Seperti itu. Selesai. Ada yang ditanyakan atau ada yang disangka? Tidak ada. Sudah selesai. Mari kita berdoa karena materi kita sudah selesai. Kiranya materi yang bisa disampaikan secara singkat ini bisa berguna untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dari kerajaan surga, terima kasih karena kegiatan kami hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami belajar bagaimana kami bisa melakukan hal kecil untuk mengampuni orang yang kami benci, yang membuat kami sakit hati sendiri, dan banyak lagi hal lain yang kami alami. Mohon kiranya Tuhan bantu kami untuk mengampuni, mengasihi seseorang yang telah menyakiti kami, membuat kami sulit tidur, stres, dan berbagai macam lainnya. Kiranya materi ini juga dapat kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari, agar kami selalu ingat bahwa kami harus mengampuni orang lain demi kebaikan kami sendiri dan kebaikan orang lain. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.